Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sore ini saya dihampiri oleh seorang ibu-ibu, Bu Etika Nur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bu Etika ini ceritanya mau memberikan sebuah materi ya. Apa Bu topiknya Bu? Kisah Nabi Yusuf dalam Bible dan dalam Al-Quran. Ya, kita mana yang lebih compatible kan? Ya, baik. Insya Allah nanti kita akan simak ya paparan dari Ibu Etika. Sebelumnya kita lihat dulu yang mau lewat sebentar ini ya. Nah, silakan Bu Etika, kita mau ngomongin apa nih? Nabi Yusuf, ceritanya gimana? Ya, kisah Nabi Yusuf ini kan memang sudah cukup terkenal ya, karena ketampanannya ini sebetulnya kan lanjutan dari kita. Bu Etika dulu pernah ya? Iya, tentang asal-usul bangsa Israel. Ya, bagaimana terbentuknya 12 suku Israel ini. Ya. Ini kita lanjutkan gitu. Ya. Setelah mereka berkumpul, ke-12 anak Israel ini sekarang sudah mulai besar dan mereka tinggal di Kanaan. Kita akan ada masalah apa? Kan memang di dalam kitab suci kan begitu selalu ada masalah. Bagaimana penyelesaiannya supaya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dalam kisah Yusuf, Nabi Yusuf ini dalam Bible ini tokohnya kan, tokoh sentralnya kan Nabi Yusuf. Yosef, kalau dalam Bible kan Yosef. Kemudian Yakub, Nabi Yakub, ya, dan 11 saudaranya, kan 12 ya. Nah, ini tokoh sentral nanti yang akan muncul dalam kisah ini. Kemudian ada keunikan nih dalam kisah Nabi Yusuf ini, keunikan dalam Quran ini merupakan cerita yang finish, complete. Jadi kalau kisah nabi-nabi lain kayak Nabi Musa, Nabi Isa kan ada di beberapa parts Al-Quran ya, menyebar. Satu-satunya yang lengkap ya dalam kisah Yusuf ini, Nabi Yusuf ini ya. Bu, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf saya potong ya Bu ya. Nah, ini kan saya sering dapat pertanyaan atau sering dapat cibiran gitu ya, bahwa kisah-kisah nabi-nabi di dalam Quran itu kan tersebar. Ya. Tidak satu cerita dari awal selesai seperti Bible gitu lah. Kalau Bible kan ada misalnya nabi ini cerita dari sini selesai, nabi yang lain finish. Kalau di Quran kan seolah-olah kayak tersebar di beberapa surah gitu ya. Kira-kira kenapa Bu? Tahu nggak Bu? Karena sebetulnya kan gini, Quran salah satunya kan adalah buku dakwah ya. Mengajarkan untuk berdakwah. Jadi mengingatkan orang. Jadi sesuatu itu akan diceritakan beberapa kali supaya mengingat kembali gitu. Jadi salah satunya. Jadi kalau kita bisa coba cari hikmahnya, berarti kisah nabi-nabi di dalam Al-Quran, seluruh Quran, yang misalnya satu tokoh diceritakan tersebar di beberapa surah dan ayat, itu tujuannya atau hikmahnya adalah karena untuk mengingatkan ya Bu ya. Ya, karena salah satu misi Quran kan buku dakwah juga, dimana kalau dakwah memang harus diingatkan, nggak sekali lupa, kalau sekali-sekali kan orang akan lupa. Nah, di surat Yusuf ini uniknya lengkap, secara keseluruhan itu pertama. Yang kedua, surat Yusuf ini kan ada ini mudah diingat gini, masa dalam hal gini, surat Yusuf itu mudah diingat. Kenapa? Karena dia surat ke-12 di Quran kan, dia dari Yusuf kan satu dari 12 bersaudara Bani Israel, ya kan, itu bisa diingat. Terus
dia punya berapa saudara? 11 kan. Jadi ada di surat 100 ada 111 ayat. Jadi ada yang berhubungan dengan itu yang membuat kita mudah untuk mengingat gitu. Di mana surat yang berapa sih surat Yusuf gitu kan udah diingat karena ada ini tadi dia satu dari 12 bersaudara dari Bani Israel, kemudian ayatnya 11 dan nanti ada 12 plot. Jadi cerita Nabi Yusuf dalam Quran itu kalau dipotong-potong menjadi suatu plot cerita fragmen itu ada 12 fragmen. Oh gitu ya. Jadi itu kebetulan secara linguistik. Jadi kalau dianggap kebetulan ya kebetulannya banyak juga. Tidak hanya di sana Nabi Yusuf. Di surat-surat lain kan ada kebetulan tapi hal yang lain, ada yang linguistiknya kebetulan, matematikal miracle-nya kebetulan kan gitu. Iya, tapi kan kita nggak bisa sebut itu sebagai kebetulan. Iya, karena banyak banget. Iya, maksudnya berarti itu memang sudah diatur sama yang menurunkan Quran gitu Bu ya. Ini salah satu keunikan. Nah, keunikan surat kisah Yosef dalam Alkitab ya, dalam Bible dalam Bible. Yang pertama, kalau dalam Quran kan Yusuf adalah nabi kita, ya, nabi. Kalau ngomong Nabi Yusuf harus tambahin alaihissalam ya Bu? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam Bible Yosef bukan nabi. Bukan ya? Bukan, karena dalam Traktat Megillah 14a di Talmud ya, Traktat Megillah 14a ini yang tidak ada tertera nama Yusuf itu. Kalau Abraham, Ishak, Jacob itu Yakob ya, itu tapi tidak ada Nabi Yusuf, berarti dia bukan nabi ya. Dalam itu dalam apa? Bible ya. Yang pertama, yang kedua, tadi kan keunikan surat Yusuf ini kan dalam Quran kan ada di nomor 12 dan serba 12 ya. Kalau dalam Bible keunikannya ini kan kisah Nabi Yusuf, kisah Yosef ini kan dimulai dari bab 37 kejadian 37 sampai kejadian 44 lah. Yang ininya lah yang intinya. Tapi ada keunikannya juga, ada satu bab itu kayak menginterupsi itu yang kejadian 38 tentang kisah tentang Yehuda dan Tamar. Jadi diinterupsi itu. Jadi dari kisah Nabi Yusuf yang berurutan tiba-tiba ada Yehuda dan Tamar di situ. Ada selipan kisah tentang Yehuda dan Tamar. Itu uniknya di situ yang berselingkuh dengan menantunya sendiri itu sampai akhirnya lahir Peres dan Simon yang menjadi leluhur Yusuf. Ayahnya Yesus. Jadi ini uniknya di situ loh. Kenapa kok ada kisah Yehuda dan di situ dan Tamar di bab 38, padahal 37 sampai 44 semua tentang kisah tentang Yusuf. Tiba-tiba di situ ada. Jadi gini Bu, Kejadian pasal 37 ini menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Terus 38 tiba-tiba menceritakan Yehuda dan Tamar. 39 balik lagi ke Yusuf. Yusuf di rumah Potifar. Terus 40 mimpi juru minuman dan juru roti. Semua. Jadi 37 mengenai Yusuf, 38 tiba-tiba Yehuda dan Tamar, 39 Yusuf lagi, sampai 40. Sampai 44. Tadi Ibu nanya kok tiba-tiba ada nyelipin cerita Yehuda gitu sampai 44. Sampai 44. 40, kemudian 41 juga ada mimpi Firaun. Kemudian ada Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Terus 42-nya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Terus 43-nya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kemudian terus sudah ya 43 sampai 44 piala Yusuf hilang dan didapati. Kemudian Yehuda membela Benyamin. Masih kan? Itu ya 44 sampai Yakub pergi ke Mesir semuanya. Ya kan? 44 terus kalau 45 46 sampai 46 kalau nggak salah. 46. 45 Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Terus sebentar 46 Yakub pindah ke Mesir. Itu selesai ya Bu ya? Selesai. Berarti ceritanya Yusuf ini dari tadi 37 sampai 46, tapi 38 tiba-tiba ada cerita insiden Yehuda dan Tamar. Gitu ya. Itu kenapa sebabnya kan kita bertanya-tanya juga ya. Kalau dari penjelasan para rabi kan saya memang belajarnya Yahudi Ortodoks ya. Jadi kan gini, itu berhubungan dengan Yehuda yang memang calon pemimpin gitu. Yehuda ini
sosok seorang raja calon pemimpin itu dia ditandai dengan apa? Dia orang yang bertanggung jawab. Yehuda itu. Walaupun salah gitu. Oke, terus. Kalau dalam kisah Yusuf kan dia membela Binyamin. Waktu Yusuf minta Binyamin harus tinggal, saya saja yang menjadi budak Binyamin kan. Dalam kasus Yehuda dan Tamar kan setelah Tamar mengaku siapa yang mengandung anak saya ini. Orang yang memiliki tongkat dan mantra ini, cincin ini kan. Akhirnya kan Yehuda mengakui saya lah orangnya. Jadi dia jujur gitu. Kan dia ngasih jaminan ke Tamar kan? Iya, ke Tamar. Sebelum menghampiri kan? Iya. Setelah hamil baru ditunjukkan jaminan itu, Yehuda bertanggung jawab. Itu maksudnya. Tadinya dia salah, dia gentleman dong mengakui. Dan itulah ciri seorang raja. Makanya orang-orang keturunan Yehuda kan semuanya menjadi raja. Yang menjadi raja. Tapi kan bukan Yehudanya sendiri yang jadi raja. Bukan. Jadi keturunan Yehuda yang menjadi pemimpin dari raja-raja. Dan ini sangat strict dalam tradisi Yudaism ya, orang-orang Yahudi. Tidak boleh seorang Yehuda dia melakukan pekerjaan suku Lewi seperti Uzia, Raja Uzia itu akhirnya dia karena dia mengurusi urusan pekerjaan suku Lewi, dia akhirnya meninggal kan, kena lepra ya kan. Nah, hukumannya berat. Jadi masing-masing punya tugas sendiri kan. Nah, itulah kaitannya dengan itu. Kenapa tiba lu kok tahu ada muncul tentang Yehuda di 38 kan gitu kan. Enggak, kan tapi maksud saya kan gini, kalau 37-nya Yusuf, 38 Yehuda, terus 39 dan seterusnya Yusuf, kenapa enggak Yehuda jadi 37 aja gitu loh maksud saya. Ya udah dulu ya Mas. Iya. Itu kan kalau yang nulis Pak Tony. Maksudnya ini. Iya. Nah, tapi maksud saya gini, jangan mencibir Quran bahwa ceritanya terpisah-pisah seperti acak. Di dalam Bible juga bisa terjadi kan? Iya, bisa terjadi. Yusuf 37, 38-nya tutup cerita Yehuda, 39 baru Yusuf lagi sampai 46 gitu kan. Nah, nanti ini kita juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan mereka yang mencibir tentang kisah Yusuf dalam Islam, nanti akan kita jawab juga. Nah, kita sekarang gambaran sekilas ya tentang kisah Yusuf yang dalam Bible dulu ya. Nah, dan dalam Bible kan Yusuf ini Yosef bukan seorang nabi. Jadi dia adalah putra Yakub yang paling disayang dari istri yang paling cantik ya, si Rahel sama Rahel yang sangat disayang cantik gitu kan. Nanti bisa ditunjukkan ya linknya yang sebelum kisah ini kan. Karena Rahel ini paling cantik maka anak-anaknya ganteng ya, Yusuf sama Benyamin, tapi paling ganteng kan Yusuf. Jadi Yakub poligami itu Bu ya? Poligami 4 kan. 4 kan misalnya kan. 2 wanita merdeka, 2 budaknya wanita merdeka itu ya. Yang wanitanya kakak beradik kan sama Rahel. Nah, jadi ceritanya mereka sudah menjadi keluarga nih. Menjadi keluarga tinggal di Kanaan dengan istrinya Lea dan Zilfa dan Bilha. Rahel kan meninggal waktu melahirkan Benyamin. Jadi kenapa Yakub sangat sayang kepada Yusuf dan Benyamin karena mereka anak bungsu, mereka lahir di usia dia tua. Yang pertama, yang kedua kan memang Rahel yang dicintai. Sejak dia bertemu kan memang wanita yang dicintai itu Rahel ya. Nah, itulah kenapa Yusuf ini paling disayang sehingga membuat saudara-saudaranya iri gitu. Ya, sehingga Yusuf juga dibuatkan jubah yang sangat indah dari yang berbeda dari lainnya, sehingga suatu saat kan Yusuf bermimpi nih. Dia melihat 7 bulir gandum yang segar, yang subur, satunya sudah kering, yang kering makan yang subur. Terus 7 bintang dan matahari, bulan bersujud kepadanya kan. Nah, dia ceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Aku maksud kalau yang bulan matahari itu 11. Bukan. Sorry, mimpinya bukan itu, salah. Nanti ini bisa diedit ya. Jadi dia mimpi melihat 11 bintang bulan dan matahari bersujud kepada dia. Ya kan? Terus dia ceritalah kepada saudara-saudaranya yang saudara-saudaranya tambah jengkel dong, tambah marah. Berarti kami ini harus bersujud kepadamu nantinya kan, berpikirannya gitu. Tambah jelek lah mereka, tambah buruk lah mereka, punya rencana harus membunuh Yusuf kan gitu. Nah, sehingga mereka sudah cari ini cara kapan sih tepatnya cari membunuh Yusuf. Nah, suatu saat 11 saudara ini kan sedang
mengembalakan. Nah, mengembala itu kan kalau zaman dulu berhari-hari, Pak. Karena nggak pulang-pulang, si Yakub minta Yusuf coba kamu cari kakak-kakakmu itu 10 orang, kan Yusuf sama Benyamin di rumah, masih kecil-kecil mungkin belum terlalu besar, sehingga dia mencari saudaranya di Shechem. Di Shechem nggak ada, terus ditemui di tempat lain dekat Shechem. Begitu melihat Yusuf, nah ini mari sekarang rencana kita bunuh dia, nanti pura-pura dia dimakan binatang. Jangan dengan berdarah-darah, kita masukkan ke sumur aja gitu kan. Si Ruben ini nggak tegaan orangnya. Yang pertama, akhirnya Yusuf begitu datang langsung ditangkap, jubahnya dilepas, dimasukkan ke sumur. Terus setelah itu ada pedagang kafilah dari Ismail Midian. Sebelumnya dari Ismail dulu, Ismailim, jadi keturunan Ismail ya. Orang-orang Ismail itu. Iya, dari Midian, Bu. Ya. Terus kalau nggak salah Midian itu. Ismail dulu Geliat apa? Dia lewat. Oh, kenapa nggak kita jual aja, kan kita dapat uang. Nah, setelah itu baru dari Midian datang. Dari Midian datang inilah mereka sepakat diambillah Yusuf dijual ke orang-orang Midian ini. Dari Midian dibawa ke Mesir ya? Dengan harga 20 sikal perak, ya kan? Nah, Ibu udah ngomong Yusuf dijual kan? Dengan 20 sikal perak. Kalau yang di Quran kan disebutkan kan dengan harga yang sedikit. Ya, gitu ya? Betul. Disebutnya dirham gitu ya? Dengan harga yang sedikit. Ada yang mencibir lagi, Bu. Ada yang menanya nih, ceritanya gini. Itu pada zaman Yusuf sudah disebutkan dirham. Ya. Sedangkan dirham itu baru ada pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gimana ceritanya? Dirham baru ada di zaman Umar, kok bisa disebutkan dirham di zaman Yusuf gitu? Gimana kira-kira? Kalau mata uang dirham kan sebetulnya ada sejak ini kan lokasinya di Madian ya. Di Madian, di mana mereka memang mata uangnya kan orang-orang Arab ya pada saat itu menggunakan mata uang dirham, mestinya kan gitu ya. Tapi maksudnya gini, yang dipertanyakan oleh orang yang tadi saya sebut itu, maksudnya kok bisa dirham itu baru ada pada zaman Umar bin Khattab, tetapi kok bisa pada zaman Yusuf juga disebut dirham? Dia nggak tahu bahwa pada zaman Umar bin Khattab itu artinya dalam bentuk koin, perak dalam bentuk koin. Oh ya, namanya dirham. Namanya dirham. Iya, betul. Kalau berbentuk bongkahan-bongkahan kecil, namanya dari perak, namanya apa, Bu? Ya dirham juga gitu maksudnya. Jadi maksudnya dijual dengan harga murah. Namanya memang dirham. Harga murah dengan beberapa dirham, ya dirhamnya itu nggak harus berbentuk koin gitu. Nah, jadi namanya kan, dirham juga tetap. Iya, namanya juga tetap dirham karena dirham itu kan hanya menyebutkan mata uang perak. Iya. Gitu. Alat tukar pembayaran. Apapun bentuk alat tukarnya kan, yang bentuknya perak namanya dirham. Nah itu, ya. Kalau emas dinar gitu kan. Iya. Terus? Oke, kita lanjut terus. Akhirnya dibawalah ke Mesir, ya kan? Dijual dia kepala pengawal raja, ya namanya Potifar, ya kan? Di situ berarti yang ke-39 ya. Yusuf dibawa bekerja di rumah Potifar di chapter 39. Nah, di sana karena Tuhan menyertai dia, ya kan? Jadi langsung begitu Yusuf di sana semuanya berlimpah-limpah, ternaknya yang dibuangkan, dia punya ternak, punya kebun, semuanya berlimpah ruah. Dan Yusuf ini orangnya sabar, orangnya jujur, bijaksana, pokoknya benar-benar sayang sekali sehingga Potifar ini semua hartaku semua saya pecahkan kepada kamu gitu loh. Yang di rumah ini gitu kan. Nah, kalau dalam Quran kan Yusuf juga berdakwah tentang agama tauhid kalau di Al-Quran, karena kan beliau nabi. Kalau di sini kan murni bercerita tentang kisah Yusuf. Nah, akhirnya karena ketampanannya itu semakin besar kan, memang semakin kelihatan tampan ya. Dan istrinya si Potifar ngebet gitu ya. Ngajak tidur. Itu ada tuh ayatnya tuh. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku katanya. Ya, terus akhirnya Yusuf kan menolak. Suatu saat nggak ada siapa-siapa, adanya istrinya tok.
Yusuf dijebak di kamarnya, dia lari kan, sehingga bajunya tertinggal di sana. Dia meninggalkan bajunya, ya kan. Nah setelah itu dia kejadiannya akhirnya terdengar juga begitu Potifar pulang ke rumahnya, dia mengatakan hamba ini menggoda saya. Jadi dibalik ceritanya, sehingga Potifar percaya, sehingga Yusuf dipenjara. Kamu sudah saya percaya, begitu kok masih mengkhianati saya, gitu kan. Makanya Yusuf dipenjara. Nah di penjara itu dia kembali karena sifatnya yang baik, kesannya jujur, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk memegang seluruh urusan penjara gitu. Karena dia orangnya baik. Nah, salah satu kelebihan Yusuf dalam Quran kan, karena beliau nabi, dia kan punya mujizat yang diberikan Allah, bisa menafsirkan mimpi ya kan? Itu mujizat yang dia berikan. Karena memang itu salah satu mujizat kenabian. Semua nabi kan diberi mujizat masing-masing berbeda-beda. Nah, waktu dia lama di penjara itu ada 2 orang yang bermimpi berturut-turut, sehingga dia, ini kok saya mimpi berturut-turut ya. Seorang juru minum yang membuat minuman lah, kayak mirip bartender gitu ya. Dan seorang pembuat roti istana, dia kan di penjara bersama-sama itu. Ya. Terus seorang yang akhirnya dia bertanya kepada Yusuf, dijelaskanlah sama Yusuf, saya memegang 3 buah piala raja, membuat minuman gitu loh, memeras anggur dan membuat 3 piala raja. Kemudian apa arti mimpi saya itu? Sama dengan yang membuat roti pun juga gitu. Seolah-olah dia juga membawa roti di atas kepalanya 3 3 kayak bagi roti itu loh. Nah, terus dimakan burung. Nah, orang yang tadi yang memegang anggur tadi, kepala minuman, oh kamu nanti 3 hari lagi akan ditinggikan raja, dipanggil saya, ditinggikan, dan kamu akan diangkat lagi menjadi juru minum. Nah kemudian yang tukang roti juga nanya, kalau saya gimana? Sama, kamu juga akan dipanggil raja, dia ditinggikan lah, maksudnya diajak pertemuan-pertemuan, tapi habis itu kamu dihukum mati. Nah terus tapi Yusuf pesan kepada yang juru minuman ini, kalau kamu sudah tahu mimpi ini dan itu benar, sampaikan kepada raja ya. Itu loh maksudnya, supaya dia tahu bahwa saya punya kelebihan. Nah ternyata mimpinya terjadi benar, yang ini dihukum mati, yang ini dia, tapi dia nggak mau cerita. Males kan, sudah selamat, ngapain aku ngomong Yusuf kan. Sehingga sampai 2 tahun setelah kejadian itu Yusuf tetap di penjara. Ya kan, dia minta keluar dari penjara, aku tuh nggak punya salah apa-apa, tolong dikeluarkan dari penjara, kan nggak bisa juga. Nah akhirnya tibalah suatu saat Fir'aun bermimpi. Nah ini tentang Fir'aun lagi ya. Fir'aun. Kan yang sebetulnya di sini kalau dalam Quran kan disebut Malik raja. Ya, kalau di Bible kan disebut Fir'aun. Nah ini yang disebut dengan anakronitisme, Bu. Ya, penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Kalau kita tilik sejarah, pada zaman Fir'aun itu sebenarnya belum ada sebutan Fir'aun khusus untuk Raja Mesir. Fir'aun mungkin itu dikhususkan untuk pemerintahannya. Tetapi rajanya belum disebut Fir'aun. Raja pada zaman Yusuf ini, Raja Mesir itu disebut Hyksos. Hyksos itu adalah memang penguasa di Mesir, tapi mereka tidak berasal dari Mesir. Gitu. Nah setelah orang-orang Hyksos ini dikalahkan oleh orang Mesir asli, barulah kira-kira di sekitar abad 16 sebelum Masehi, baru sebutan Fir'aun itu ditujukan kepada Raja Mesir itu. Gitu. Makanya disebut Malik di Quran ya. Di Quran disebut Malik kan, tidak disebut Fir'aun kan. Tahu dari mana tuh yang orang Quran sebutan Raja Mesir itu belum Fir'aun. Gitu. Padahal di dalam kisah Musa disebut Fir'aun. Nah di Bible disebut Fir'aun. Baru di zaman Musa di Quran baru Raja Mesir disebut Fir'aun. Gitu. Dan itu ada situsnya ya. Situs apa? Situs Fir'aunnya. Bukti bahwa tulisan hieroglif bukti bahwa Fir'aun. Jadi kan gini, kalau yang mempelajari tentang Mesir itu kan orangnya namanya Egyptologis, gitu ya. Egyptologis itu kan mereka membaca daripada huruf-huruf Mesir kuno. Nah, saya ada sebuah catatan bahwa kira-kira
kerajaan Mesir itu kan berlangsung beberapa dinasti, banyak dinasti gitu kan. Kerajaan lama itu antara abad ke-26 sampai ke abad 22 sebelum Masehi. Kerajaan pertengahan itu abad ke-20 sampai abad 17 sebelum Masehi. Kerajaan baru itu baru abad 16 sebelum Masehi sampai abad ke-11 sebelum Masehi. Nah, itulah zaman Musa. Berarti sebelum zaman kerajaan baru itu ya mungkin zamannya Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nah, penyebutan itu pada saat Raja Mesir disebut Firaun itu menurut Egyptologis itu adanya baru di kerajaan baru. Baru pada zaman Musa. Tapi di Bible pada zaman Yusuf belum masuk kerajaan baru sudah disebut Firaun. Berarti yang menulis Bible kan gimana? Tidak tahu bahwa saat itu belum ada sebutan Firaun gitu. Tapi yang menulis Al-Qur'an sudah tahu. Yang menulis Quran atau yang mengarang Quran sudah tahu gitu. Itu perbedaannya ya Bu ya mungkin ya. Ada nama apa nama sebentar nih? Nah ini ada sebuah buku British Museum Dictionary of Ancient Egypt. Saya bacakan Ibu. From the New Kingdom 1550 ya. Jadi 1550 until 1069 BC sebelum Masehi. From the New Kingdom onwards. Jadi dari kerajaan baru dan seterusnya. The term was often used to refer to the king himself. Jadi istilah Firaun itu baru merujuk kepada raja tersebut gitu. Itu baru di zaman kerajaan baru. Terus kemudian ada seorang Egyptologi juga namanya Toby A.H. Wilkinson. Dia menulis buku The Thames and Hudson Dictionary of Ancient Egypt. Dia mengatakan bahwa penggunaan kata Firaun di Bible, pemakaian kata Firaun untuk penguasa di Mesir sebelum kerajaan baru zamannya Musa sangat anakronistik, dan sangat dianjurkan untuk dihindari. Jadi di Bible itu menggunakan kata Firaun pada zaman Yusuf itu disebut dengan sebutan anakronistik. Nah, gitu Bu. Oke. Ya. Nah kita lanjut ya sudah. Ya. Terus kemudian setelah 2 tahun kemudian barulah Firaun bermimpi kan. Di sini karena Firaun kita mengikuti ajaran yang Babel bukan Firaun. Ya. Bermimpi bahwa dia melihat 11 bulir gandum yang segar yang bagus. Ada 11 bulir yang sudah kering dia tapi 7 bulir yang gandum yang 11 itu tadi. Ya. 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Yang layu dan itu memakan yang 7 bulir tadi, yang bernas dan berisi. Ya. Kemudian dia mimpi lagi juga 7 ekor sapi yang gemuk ya kan dan sehat. Kemudian 7 sapi yang kurus. Mereka memakan 7 yang sapi yang gemuk juga. Dia kan Firaun tanya ke sana kemari nih, tidak ada yang bisa jawab. Nah barulah si juru minuman ini ingat. Saya minta maaf kepada Raja Cerita bahwa saya harusnya bercerita ini sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru saya ceritakan ada orang yang sudah bisa menafsirkan mimpi dulu dan itu benar kan. Akhirnya si Yusuf dikeluarkan dari penjara, diganti pakaiannya bagus karena dia sudah dikeluarkan, terus diundanglah sama Firaun, diminta menceritakan ya. Kemudian Yusuf menceritakan bahwa arti mimpi ini adalah akan ada 7 masa di mana Mesir akan berlimpah-limpah panennya dan 7 tahun kemudian akan jadi kekeringan, kelaparan di seluruh dunia, gitu ya, di seluruh bumi ya kan. Nah, terus bagaimana solusinya, gitu kan? Nah, setiap kota-kota tunjuklah orang yang mengelola bahwa setiap kota itu harus punya lumbung-lumbung yang sangat banyak. Setiap mereka panen 20%-nya harus disisihkan di lumbung-lumbung mereka. Jadi nyimpen setiap kota tuh banyak lumbung. Nyimpen paling enggak untuk 7 tahun ke depan harus ada, ya kan. Nah itu harus dikelola oleh mereka masing-masing. Tunjuklah orang dalam setiap kota berapa orang, berapa lumbung kan gitu supaya jumlahnya berlimpah-limpah untuk 7 tahun ke depan. Nah raja ini kagum, maksudnya orang ini kok baik sekali, amanah, dia nggak menunjuk dirinya sendiri gitu loh. Akhirnya Firaun mengatakan ini betapa baiknya orang ini. Jadi dia diangkatlah menjadi
kepercayaan raja, ya kan? Ini saya berikan materai saya, maksudnya kamu saya perintahkan untuk menguasai seluruh Mesir ini. Dia hanya namanya saja kayak raja simbolis aja, tapi semua perintahnya terserah kamu, gitu kan? Nah, kemudian dia juga dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Asnat, ya, anak dari imam yang bernama Potifera dan dari On, ya, dari daerah yang namanya On. Nah, akhirnya Yusufnya sudah menjadi penguasa nih ceritanya di Mesir, ya kan? Sampai memang benar berlimpah-limpah terus, ya. Fir'aun membuktikan benar apa yang dikatakan. Nah, setelah itu mulailah kekeringan, kelaparan, ya kan? Kelaparan. Nah, sampai juga kelaparan itu jadi di Kanaan, tempat Yakub dan anak-anaknya kan tinggal. Kemudian lama-lama terdengar juga oleh Yakub bahwa di tanah Mesir katanya kita bisa beli gandum di sana, gitu kan. Akhirnya dimintalah semua anak-anaknya, 10 anak itu berangkat kecuali Binyamin, kan nggak boleh. Karena Binyamin tinggal satunya yang disayang, tinggal Binyamin. Akhirnya mereka berangkat ke Mesir dengan membawa uang, mau beli kan gitu. Begitu mereka ke Mesir, Yusuf kaget, lah ini kan kakak-kakak saya, gitu kan. Kaget, tapi dia terharu, tapi dia juga bercampur aduk lah, sekian puluh tahun nggak ketemu. Kan waktu itu umurnya 30 waktu dia diangkat. Jadi waktu dia dibuang 17 tahun dari 13 tahun belum ketemu. Tapi kakak-kakaknya tidak mengenal dia karena dia pura-pura tidak bisa bahasa Ibrani. Dia pakai penerjemah, pura-pura. Ini kalau ini diterangkan oleh ini, ya, waktu saya ikut kajian. Jadi pura-puranya pokoknya dia seolah-olah dia bukan Yusuf, sehingga sebenarnya nggak mengenali. Nah, terus gini, kamu pengintai ya, dimarahi. Kok kamu dari jauh-jauh ke sini? Saya bukan pengintai, mereka saya bersujud-sujud. Kami hanya ingin beli kan gitu. Sekarang diperiksa dulu, mereka ditahan 3 hari. Ditahan 3 hari. Jadi pura-puranya Yusuf, ginilah, kita 3 hari ditanyai asal usulnya siapa. Kami masih punya 1 ayah, ya kan. Dan kemudian saudara-saudara kami masih ada 1 yang bungsu tidak ikut, gitu kan. Terus akhirnya, baiklah, saya kepingin tahu kamu cita benar apa tidak. Ini mereka dibawa gandum, dan ternyata uangnya juga dikembalikan. Diam-diam Yusuf memberikan dimasukin dalam gandumnya. Sekian. Terus kemudian nanti kalau kamu kesini lagi, kamu harus bawa adikmu yang bungsu itu, supaya saya mau ngasih lagi, beli lagi, kamu jujur bahwa kamu punya 1 adik lagi, kamu benar, gitu kan. Nah, setelah itu dia pulang cerita kepada Yakub. Terus Yakub begini, aku nggak akan membiarkan Benyamin ikut kamu. Saya sudah kehilangan 1 anak, saya sudah menangis. Jadi kan waktu tinggal Yusuf itu Yakub menangis sampai terus menerus, sampai kering air matanya, sampai dia berkabung, pokoknya sedih sekali kan, nggak bisa move on lah dari kehilangan Yusuf itu kan. Jadi saya nggak akan membiarkan, gitu. Terus lama-lama kan persediaan gandumnya habis juga. Sekarang gini, ayah, bagaimana, kita nggak ada jalan lain kecuali membawa Benyamin. Oh, tidak bisa, tapi daripada semuanya mati, akhirnya mengizinkan. Dibawalah Benyamin, adiknya sana untuk kedua kalinya. Itu mereka datang ke Mesir, itu di ayat 43 ya, chapter 43, pasal 43. Nah, terus mereka langsung dibawa ke rumahnya Yusuf. Maksudnya Mesir, begitu sampai Mesir langsung suruh masuk ke rumahnya Yusuf. Kan sama pengawalnya mereka datang Mesir. Terus ketemu Benyamin. Yusuf itu sudah mau meluk, sudah mau nangis, sampai saking nggak tahannya dia lihat Benyamin di situ, dia masuk kamarnya nangis, gitu loh. Maksudnya jangan sampai ketahuan ya kan. Dia menangis di kamar sampai lama, baru setelah itu air matanya kering, baru dia keluar, gitu loh. Pura-puranya nggak ada apa-apa lagi, gitu ya. Terus gimana ya supaya Benyamin ini tinggal, gitu loh. Mau membuat drama lagi, akhirnya dia nyuruh pengawalnya drama lagi. Terus akhirnya masing-masing karung itu kan diisi 11 kan, masing-masing dia bawa ke 1 karung, 1 karung. Punyanya Benyamin diisi piala aja. Nah, terus mereka udah, sekarang kalian pulang, ini sudah saya bawa, kalian jujur kan gitu. Karena Yusuf nggak ada gimana lagi, mereka sudah jujur, mau ngomong lagi. Terus akhirnya mereka pulang. Setelah baru belum sampai ke kota, pengawalnya suruh nyuruh
nyusul, ini kok piala saya hilang gitu kan di rumah saya. Dibawailah mereka, suruh kembali. Ya toh, apalagi nih mereka bingung lagi kok suruh kembali kan gitu. Drama ya Bu. Ini saya hilang, piala saya hilang gitu kan, piala raja hilang. Terus siapapun yang ke depan piala raja silahkan dihukum apapun, kami rela, kami nggak ada yang mencuri kan gitu. Setelah dibuka-buka, ternyata ada di tempatnya Binyamin gitu kan. Hukumannya apa? Hukumannya siapa yang dapat harus jadi budak di Mesir gitu kan. Nah, berarti kan Binyamin harus jadi budak. Nah, mereka kan sedih lagi lah, gimana ngomong sama pabriknya gitu. Ini masa Binyamin yang mereka sayang harus tinggal lagi. Akhirnya Yehuda maju. Sudahlah, saya mau diapakan, mau jadi budak, mau diapakan, jangan adik saya ini. Yehuda mau menggantikan Binyamin. Nah, itulah sifat kepemimpinan. Dia merasa salah juga. Mereka bisik-bisik, ini jurus kita punya salah sama Yusuf ya, akhirnya kita susahkan gitu kan. Ya kan. Terus akhirnya Yehuda sambil sujud-sujud minta maaf, dan lama-lama Yusuf tidak tega juga. Akhirnya suruh mereka yang pengawal suruh semuanya keluar semua, tinggal mereka 11 sama Yusuf 12. Dan kemudian sambil nangis keras-keras Yusuf mengatakan, aku ini Yusuf saudaramu gitu kan. Nah, barulah begitu Yusuf bilang gitu, nangis, bapak masih hidup apa enggak gitu, sambil nangis, bapak itu di mana, apa masih hidup apa enggak kan, saking dia kan sama bapaknya dekat banget, paling disayang. Terus saudara-saudaranya itu menjauh ketakutan, kan mereka sudah membunuh dulunya kan, jadi menjauh ketakutan, kok masih hidup, jadi mereka merasa bersalah kan, mungkin sampai gemetaran, sekarang dia jadi raja loh, kita mau diapakan kan bisa gitu kan. Nah, ibaratnya kan punya kuasa, akhirnya kemarilah mendekatlah, kamu nggak usah takut sama saya, mendekatnya mereka peluk-pelukan gitu loh. Akhirnya pada nangis. Nah, Fir'aun mendengar ini kan, saudara-saudara itu datang. Sudahlah, Fir'aun dengan hati senang, suruh aja mereka semua ke sini, pindah ke sini. Nanti aku kasih tempat di mana yang kamu suka. Semua yang di sini itu kan milikmu semua gitu loh. Fir'aun saking sayangnya sama Yusuf ini. Akhirnya mereka pulang. Nah, setelah mereka pulang, mereka cerita nih kepada Yakub bahwa Yusuf, ternyata penguasa itu adalah Yusuf gitu lah. Yakub nggak percaya. Nggak mungkin, nanti kamu bohong lagi gitu, atau kamu saya suruh ke sana nanti saya diapa-apakan kan gitu. Ini lo lihatlah, mereka dia nggak cuma ngasih ini, kita dibawain juga emas, perak dan sebagainya, barulah dia percaya. Akhirnya Yakub dan semua keluarganya, anak cucunya, istrinya semua pindah ke Mesir di daerah Gosen ya. Di sanalah akhirnya mereka menetap gitu ya. Ini versinya Bible. Tapi kalau nggak salah yang di Bible itu yang pindah berapa orang tuh Bu? Oh, kalau 70 kan menurut ini kejadian. Kalau menurut perjanjian baru kan 75 kalau nggak salah ya. Iya. Ada kenapa tuh Bu? Nah itu nggak ada penambahan 5, belum itu salah kutip. Belum ada alat buat ngitung orang apa gimana tuh ya? Belum ada komputer untuk mencocokkan. Kejadian 70 ya, di ayat berapa tuh Bu yang 70 itu ya? 70 itu jadi ada di kejadian 46 kali ya. Iya, 46 ayat berapa nih? Paling belakang, semuanya awal, di ayat awal semuanya bersama ini 70 orang di awal-awal ayatnya pertama-pertama. Kalau nggak salah itu apa nih, ayat cucu kok nggak ada tulisan 70 ya? Saya ingat kok ada tulisan 70. Mereka yang datang adalah berjumlah 70 orang. Sini anak-anaknya Peres berapa? Anak-anaknya. Oh ini ayat 27. Ya, anak-anak Yusuf yang lahir bagian di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 70 jiwa kan? Sedangkan di Kisah Para Rasul 7 ayat 14, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Di sini ada bintang, maksudnya kan ini refer ke Kisah Para Rasul. Tapi kan di sini kan jelas-jelas 70 jiwa, di Kisah Para Rasul 75 jiwa ya. Dimaafkan salah 5. Selisih 5. Cincai gitu Bu ya, cincai. Oke, terus Bu. Makanya Quran kan kadang tidak menghindari jumlah-jumlah gitu ya, karena kan kadang-kadang orang bisa salah menghitung manusianya, ya kan? Jadi biasanya semua ayat-ayat yang berhubungan dengan angka ya angka, yang tidak. Pokoknya
kita nanti akan bisa melihat beberapa miracles ya dalam Quran. Nah, ini sekarang Ibu udah cerita yang di Bible. Sekarang saya Ibu mau bahas yang di Quran. Dibahas yang di Quran. Ya. Nah, kisah di Quran ini kan Nabi Yusuf adalah sebagai nabi, ya kan? Bukan hanya sebagai anak dari Nabi Yakub ya, tadi satu dari 12 Bani Israel, tapi sebagai nabi yang juga memiliki mujizat, bisa menafsirkan mimpi. Nabi yang paling tampan ya, yang karena memang cari ibu yang cantik, Rachel ya. Nah, dalam kisah Yusuf ini juga bisa mudah diingat karena dia ada 12 fragmen, 12 plot. Jadi kalau cerita film ceritakan ada plot pertama, fragmen pertama, fragmen kedua, itu ada 12. Nah, ada 12 plot ini sama tadi karena dia di ayat yang ke-12 dia satu dari 12 bersaudara kan gitu, ngingetnya kan gampang. Ya kan, dia dari satu dari 12 bersaudara, karena dia anak nomor 11, jadi ada 111 ayat, ada berhubungan dengan 11 itu untuk memudahkan hal-hal seperti itu. Nah, ada 12 fragmen, ceritanya kan mirip sekali, cuman fragmen yang pertama itu Yusuf bermimpi. Tapi dia tidak tahu mimpinya itu apa karena waktu itu belum jadi nabi kan, belum dewasa. Jadi dia bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya, gitu kan. Kemudian di fragmen kedua melihat Yusuf memang paling disayang ayahnya. Tapi di situ di kisah ini kan Yusuf berkata, ayahnya berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada saudaramu. Nah, kalau di Bible ini nanti dia diceritakan pada saudaranya. Nanti ada perbedaan di situ, nanti kita bahas perbedaannya. Ya kan? Nah, mana yang lebih make sense gitu kan. Nah, terus yang kedua, fragmen yang kedua ini 10 saudaranya itu kan minus Benyamin. 10 saudaranya ini membuat rencana jahat, mau membunuh Yusuf. Dan akhirnya mereka meminta kepada Yakub, biarlah Yusuf pergi sama kami. Kita ingin mengajak Yusuf jalan-jalan gitu loh. Ya kan? Nah, ini terjadi perbedaan di sini nih. Kalau yang pertama tadi Yakub mengatakan, kalau yang di kitab suci ini kan Yakub yang menyuruh Yusuf, ya. Nah, mencari saudaranya. Nah, jadi pada waktu saudaranya pergi, Yusuf nggak ikut. Iya, nggak ikut. Nah. Tapi kalau di Quran malah saudara-saudaranya itu yang minta kepada bapaknya untuk mengajak Yusuf gitu kan. Jadi tapi saudaranya minta pada Yusuf, tapi Yusuf nggak boleh. Yakub nggak boleh karena dia sebagai nabi, dia juga punya firasat. Nah, coba Pak Doni buka di kitab Kejadian dulu ya. Kita lihat langsung aja bedanya ya biar gampang ya. Kitab Kejadiannya di 37 kan, ayat 12-13 kalau nggak salah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel atau Yakub ini berarti ya berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak gitu. Terus? Ya berarti kan menyuruh kan Yakub. Terus yang keduanya di Quran tuh ayat 13, surat Yusuf ayat 13. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Terus ayat 13. Maksudnya gini, di ayat ke-12, di Alkitab, kan Yakub menyuruh Yusuf keluar cari saudaranya. Di Quran kan tidak. Justru saudaranya membujuk-bujuk supaya bawa Yusuf. Jadi kalau kita melihat Yusuf yang sangat disayang orang tuanya, kayaknya nggak mungkin ya dia disuruh nyari saudaranya ke Shechem sendirian gitu. Karena dia tahu bahwa saudaranya itu punya niat yang jahat. Ya kan? Kalau di Quran kan lebih make sense nih. Saudara-saudaranya yang benci dengan Yusuf malah merayu bapaknya supaya Yusuf boleh dibawa pergi. Karena kan Yusuf gak pernah kemana-mana saking disayang bapaknya. Kan mestinya begitu ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, terus yang pertama, yang di ayat pertama kan Yusuf bermimpi. Kemudian dia ceritakan kepada saudaranya. Nah, sekarang Pak Doni lihat di Kejadian 37. Kejadian 37 ini di ayat ayat berapa ya? Yang mimpi. Jangan mimpi apa kamu gitu kan?
Jadi di sini diceritakan Yusuf sendiri yang menceritakan kepada saudaranya ya. Terus ayahnya menegur itu loh. Ya. Itu di ayat berapa itu? Ini dari ayat 5. Coba waktu ditulis bacakan waktu Yakub menegur Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu, gitu kan? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, Yakub kan? Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu supaya ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Itu ayat dari ayat 6. Yang mimpi apa itu ayat 10, Bu. Ayat 10. Sekarang saya bedakan versi Quran. Versi Quran, Yusuf tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya, tapi dia menceritakan kepada ayahnya. Masuk akal dong, karena dia paling disayang, berarti sangat dekat hubungannya dengan ayahnya. Sebelum dia berkata kepada saudara-saudaranya, pasti kepada ayahnya dulu. Kemudian dia bercerita kepada ayahnya. Terus ayahnya bilang begini, ini ada di Al-Quran ayat 13 ya, kalau nggak salah ya. Al-Quran ayat ke-13. Bukan. Ayat 5, ayat 5, sorry. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang nyata, ya kan, bagi manusia, ya kan. Jadi bedanya di sini, bedanya Yusuf itu tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya, tapi kepada ayahnya dulu, dan ayahnya menegur, mengingatkan, bukan menegur. Jadi lebih sopan yang mana bahasanya? Make sense yang mana gitu ya? Dan lebih sopan kan, wahai anakku, kan bahasanya halus. Beda dengan kamu mimpi apa kamu itu kan gitu. Jadi bedanya gini, Bu. Mungkin kalau saya ringkas, Bu ya. Di Bible diceritakan Yusuf punya mimpi tanpa bicara kepada ayahnya, Yusuf langsung menceritakan kepada saudaranya, saudaranya pada kaget. Kemudian ada mimpi lagi diceritakan kepada ayah dan ibunya, ditegur malah sama ayahnya. Kamu mimpi apa? Masakan aku dan ibumu suruh menyembah kamu sampai sujud ke tanah gitu kan. Itu di Bible. Di Quran, setelah Yusuf mimpi tidak langsung cerita ke saudaranya, tapi cerita ke ayahnya dulu. Karena Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Terus kemudian Nabi Yakub alaihissalam melarang Nabi Yusuf alaihissalam untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Karena dia sebagai nabi juga punya firasat juga. Takut terjadi apa-apa dengan ini. Dia tahu bahwa ini akan hal yang baik, petunjuk yang baik. Itu bedanya begitu ya di Bible dan di Quran. Lebih make sense yang mana? Tinggal terserah viewers ya. Terus sekarang kita lanjut. Quran cerita Yusuf ini dalam Quran dibagi dalam 12 plot ya. Plot yang pertama kan Yusuf mimpi tentang 11 bulan bintang dan matahari menyembah, tapi dia tidak tahu artinya mimpi. Plot yang kedua kan saudara-saudaranya membuat rencana untuk menjual Yusuf dan akhirnya berhasil dan dijual juga ke Mesir. Kemudian dia bekerja di Al-Aziz, jadi semacam pegawai penting istana ya di sana. Cuman dia nanti menjadi bendahara keuangan lah kalau di bukan menjadi wakil rakyat pemerintah yang utama, tapi bendahara utama kalau dalam cerita Quran ya. Kemudian istri Al-Aziz yang tuanya itu menggoda Yusuf ya kan. Tapi Yusuf berhasil lolos dan ada yang bersaksi jika gamisnya sobek di depan maka dia yang salah, jika yang di belakang maka Yusuf yang salah kan gitu. Yang sebenarnya yang di depan Yusuf yang salah, yang di belakang istrinya yang salah. Berarti kan istrinya mengejar Nah akhirnya kan sebetulnya tahu nih orang-orang yang salah ini istrinya gitu kan. Cuman
Cuman kan ini di keep aja lah. Ya, sebentar Bu. Jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Salah, iya kan? Ya. Yang dusta. Kalau yang di depan Yusuf kan. Ya. Kalau yang di depan berarti Yusuf membuka sendiri dong, gitu kan? Yang di depan. Kemudian karena rumornya, wah ternyata istri Aziz menggoda budaknya kan gitu, memalukan ya kan? Nah, dia jengkel juga. Akhirnya orang-orang tuh dipanggil toh. Diajak makan-makan, masak-masak bareng itu kan, mereka pas disuruh pas memotong buah-buahan itu loh, entah apa yang dipotong, pokoknya makanan di situ, Yusuf suruh lewat, mereka kan keiris tangannya tuh di Quran cerita, saking terpesona dengan Yusuf. Oh begini toh hambanya itu kan, mereka pikirnya hambanya itu jelek gitu loh, namanya budak kan, oh hambanya kok segini gantengnya gitu kan, akhirnya mereka itu, oh pantesan mereka ini akhirnya gini, daripada mereka malu, ya sudahlah, untuk menjaga malu mereka bahwa mereka juga sudah menuduh yang tidak-tidak, karena ternyata mereka pun juga tergoda dengan tampanan seperti itu, akhirnya Yusuf dipenjara. Ya kan, jadi di plot yang kelima kan Yusuf dipenjara. Nah, di fragmen ke-6. Nah, di penjara kan juga sudah ada ceritanya mirip tadi, ada 2 orang ya. Kemudian Fir'aun, raja bukan di Quran pakai Malik ya. Raja bermimpi dan Yusuflah yang menerjemahkan ya. Kemudian di plot yang ke-7, fragmen ke-7 itu Yusuf menerjemahkan apa mimpi raja, kemudian direalisasikan Yusuf untuk memegang pejabat penting dan menjadi posisi penting di sana karena sudah berhasil menginterpretasikan mimpinya. Kemudian karena itu Yusuf dikeluarkan dari penjara kan, dengan sendirinya kan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kemudian setelah itu orang-orang yang ternyata saat keluar dari penjara kan ketahuan nih siapa yang salah dan tidak, kan pegawai Al-Aziz itu jadi ngerti nih, dia nggak salah waktu itu, sudah diceritakan semua. Akhirnya orang-orang itu bersaksi pada yang perempuan-perempuan tadi yang diundang, kamilah yang berbohong, memang sebetulnya yang salah itu ini. Dan akhirnya istrinya juga mengaku, istri Al-Aziz, bapak saya memang salah gitu. Akhirnya dia mengakui kesalahannya bahwa dulu saya berbohong, ya kan. Kemudian yang ke-11 kan saudaranya akhirnya datang karena kelaparan. Nah, saudaranya akhirnya belajar dari kesalahan itu. Jadi dia mau menuai perbuatan yang dia lakukan, merasa malu sendiri kan. Nah, plot yang ke-10 yang terakhir, ternyata dengan terjadinya itu saudaranya datang, berarti kan mimpi Yusuf memang benar terinterpretasikan. Jadi di Quran ini plot yang pertama, jadi plot yang pertama kan Yusuf melihat mimpi. Mimpi itu apa? Ya kan? Ternyata mimpi itu direalisasikan di plot yang ke-12 gitu loh. Akhirnya dia bisa terrelasi, oh ini loh maksud mimpi saya ini. Terus yang kedua, saudaranya membuat rencana busuk. Akhirnya saudaranya menyadari itu di plot yang ke-11. Jadi 12, 1, 11, 2 gitu ya. Kemudian plot yang ketiga, istrinya menggoda istri Aziz. Akhirnya dia mengakui di plot yang ke-10 kan, 12, 11 ke 10, 1, 2, 3 kan gitu kan. Terus yang keempat, orang-orang perempuan itu diundang dan berbohong. Akhirnya dia mengakui kesalahannya di plot yang ke-9 kan gitu. Terus Yusuf dipenjara kan akhirnya. Terus di plot yang ke-7 dia di plot yang ke-8 ya dikeluarkan dari penjara. Plot yang ke-6 yang paling terakhir kan, dia Fir'aun bermimpi, raja bermimpi, terus diinterpretasikan yang ke-7. Jadi masing-masing. Jadi dari plot 1 sampai plot 12 ini itu berkaitan 6 dan 6. Kaitannya 12, 2, 11, 3, 10 dan seterusnya sampai di tengah raja Mesir itu bermimpi ditakdirkan oleh Yusuf di 6 ketemu plot 7. Itulah linguistic miracles. Masya Allah. Padahal kan waktu itu tidak ditulis, masih verbal revelation, tapi ternyata ada plotnya bersambung-sambung seperti itu. Ya, salah satu keajaiban Al-Quran. Tapi yang saya tangkap dari paparan Bu Etika ini berarti gini, berarti ini memang ada kesamaan kisah, ya Bu ya. Kalau di Bible kisah itu dituliskan dalam rangka memang seperti kayak mengisahkan, ya zaman dulu begini.
Tetapi kalau di Quran, kisah yang sudah dikisahkan oleh bangsa sebelumnya itu, di Quran dipakai kisahnya untuk mengingatkan, mengingatkan manusia dan juga mengoreksi. Ada beberapa yang beda kan Bu ya? Tadi kan, tadi yang contoh di Bible, Yusuf langsung cerita ke saudaranya. Terus kemudian cerita ke bapaknya, malah sama bapaknya ditegur. Di Quran, Yusuf tidak menceritakan kepada saudaranya, tetapi menceritakan kepada bapaknya. Bapaknya mengingatkan supaya tidak menceritakan kepada saudaranya. Itu salah satu perbedaannya. Ya. Terus ada serangan dari teman-teman kita sebelah. Kan segini, mosok di Quran menyebutkan kemudian ayah ibunya ke sana gitu kan, akhirnya ke Yusuf, menemui Yusuf, semua kan datang ayahnya. Kan Rahel sudah meninggal kan. Kan memang ibunya Yusuf meninggal waktu melahirkan Benyamin. Nggak make sense dong Rahel datang di Bible, maksudnya di Quran kok menyebutkan dan ibunya gitu kan. Kemudian ayah dan ibunya Yusuf dan ibunya datang juga ke Mesir gitu kan. Ayat keberapa Bu? Itu kita lihat aja. Itu di Quran ada di bawah di bawah ya, beberapa pokoknya ada. Kemudian ibu dan ayahnya juga ke sana itu setelah ayat keberapa ya, itu nggak banyak ini kok. Jadi setelah tadi 40 ke bawah ya, ini saya lagi baca 99 bukan 99, itu yang 100 ke bawah itu dia tentang ini dakwahnya Yusuf. Kalau misalnya Yusuf itu seperti yang 40 ke bawah mulai nanti dia ketemu. Enggak, ini dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas hingga sana. Itu berapa? Ini 100. 100. Nah di situ kan masa ibunya sudah meninggal kan, Rahel di Bible sudah meninggal. Terus? Waktu melahirkan Benyamin, berarti Quran salah dong gitu. Terus? Tapi nggak begitu. Mereka juga tidak teliti bahwa yang dimaksud ibu itu bukan harus ibu kandung. Karena kan tadi Pak Doni baca yang ayat ke-10 tadi, Kejadian 37:10. Benar. Ya. Coba 10. Baca. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Nah, perhatikan nih ya. Masakan aku dan ibumu. Nah, ibumu kan udah meninggal. Iya kan, kok disebutkan? Kok disebutin kan lagi gitu. aku dan ibumu gitu kan. Padahal kan dia meninggal waktu melahirkan Benyamin. Benyamin kan waktu itu juga sudah Yusuf 17 ya, Benyamin paling enggak 14, 13. Dan dia sudah di Kanaan, karena Rahel meninggal kan sebelum sampai Kanaan. Enggak, Rahel meninggal setelah melahirkan. Dan Yusuf waktu perjalanan kembali ke Benyamin waktu perjalanan menuju Kanaan. Jadi di tengah-tengah. Oh, tapi pada waktu yang ayat 10 ini berarti sudah ada Benyamin atau belum, Bu? Sudah, dan sudah tinggal di Kanaan gitu. Karena Rahel meninggal antara di pokoknya sebelum ke Kanaan, di wilayah sebelum Kanaan. Sebentar, Bu. Ini kan 37 kan? Saudara-saudaranya 10. Ada Benyamin. Sebentar Bu, biar. Kalau sudah di Kanaan berarti sudah ada Benyamin, sudah ngumpul semua. Jadi kan ya, ibunya juga. Ya. Enggak, karena di Kejadian 35 kalau nggak salah ya. Sudah ada Benyamin. Sudah, Rahel meninggal setelah melahirkan Benyamin. 35 ya. Kejadian 35 kalau nggak salah. Coba saya cek. Oh iya nih, ini ya, kan? Betul. 35 ya kan? Ayat 16 sampai ayat 21. Ya, waktu di battle ya. Itu ya. Ya, ini Yakub mendirikan tugu, itulah tugu kubur Rahel. Jadi Rahel sudah meninggal di pasal 35. Iya, sudah meninggal sebelum sampai Kanaan. Ini gitu. Di 37. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Kan nggak mungkin Rahel nih berarti kan? Iya, nggak mungkin Rahel. Sama Quran juga nggak mungkin Rahel. Oh iya. So standar ganda dong kalau mereka mengatakan gitu, jawabnya udah ketemu sendiri kan. Betul. Jadi kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan mereka atas apa yang mereka anggap surat Yusuf ini banyak kesalahan gitu menurut mereka. Tapi kita bisa membalikkan dong dengan kondisi yang gimana sih sebetulnya? Yang ada di Bible mereka sendiri gitu ya. Ya gitulah. Begitu kira-kira Pak Dondi. Alhamdulillah, mantap Bu ini materinya ya. Kurang lebihnya di situ ya, untuk mengingat kita semua bahwa penting juga belajar Quran secara mendalam. Isinya loh maksudnya. Iya, gitu. Betul. Jadi yang harus kita pahami juga gini Bu ya, bahwa Quran itu bukan buku sejarah. Iya, bukan buku sejarah. Bukan buku silsilah. Bukan buku sains juga. Bukan buku sains. Bukan buku catatan sunat. Ada juga Bu ya, yang nyinyir kan, ada kan? Iya. Mana perintah sunat di Quran gitu kan? Karena suku kan dia Milah Ibrahim kan sudah menjelaskan UD 45. Nah, tetapi
Quran adalah buku sains, tanda-tanda. Ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya ada nama tokoh yang sama yang diceritakan di dalam Quran, nama tokohnya sama dengan yang ada di dalam Bible, bukan berarti Quran itu menyontek Bible atau jiplak Bible, tetapi baca dulu ada perbedaan nggak dengan kisah tokoh yang di Quran dengan kisah tokoh yang di Bible. Contoh Bu, misalnya nih, ada beberapa contoh sebenarnya. Tadi kita membacakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ada nggak kisah di Quran Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Nggak ada. Di Quran ada Bu? Nggak ada ya? Ada nggak Bu di Quran kisah Nabi Harun membuat patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel? Nggak ada. Ada nggak di Quran kisah tentang Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Nauzubillah min dzalik ya Bu. Ada nggak di Quran kisah Nabi Daud berzina dengan Binor? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak Bu kisah di Quran tentang Nabi Sulaiman alaihissalam pernah musyrik? Nggak ada. Nggak ada juga. Nabi nggak ada musyrik. Ada nggak kisah di Quran Nabi Ayub menghujat Allah karena diberi ujian? Berat. 6 kisah ini adanya di Bible. Tapi nggak ada di Quran. Di Quran tidak ada satupun malah kisah seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, jadi kalau 6 tokoh ini diceritakan di Quran, kisahnya tidak sama dengan yang di Bible. Artinya apa? Berarti kisah yang 6 nabi tadi saya sebut di Quran, itu kisah-kisahnya dipakai untuk apa? Untuk mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kaumnya. Kan gitu Bu ya? Iya, karena Quran buku dakwah. Nah, karena membenarkan juga mengoreksi kan. Ya, berarti sudah terbukti bahwa di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat, ya walaupun mungkin istilah-istilahnya tidak sama dengan istilah-istilah sains zaman sekarang, tetapi sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Berarti kalau begitu, Quran tidak mungkin karangan manusia. Karena pada saat Quran diturunkan, 1400 tahun yang lalu, orang-orang juga belum ada yang menemukan, belum ada yang tahu bahwa dalam dan yang paling penting Bu, ya. Dan yang paling penting pada saat Quran diturunkan, kenapa itu tidak mungkin karangan manusia? Karena belum ada alat-alat yang dibutuhkan untuk membuktikan sains pada zaman sekarang. Contoh misalnya mikroskop, teleskop dan sebagainya. Alat nyelam belum ada. Dan secara linguistik punya miracles, padahal secara tertulis ya, tulisan. Padahal waktu itu kan verbal revelation, masih dalam hafalan. Kan nggak mungkin mikir jumlah ini, hitung-hitung, jumlah hari 65 kali, coba hitung-hitung. Kalau kita nulis kan bisa dihitung kan. Padahal semua baru dalam. Zaman dulu juga belum ada komputer, yang searching kata gitu kan belum ada. Gitu ya, alhamdulillah. Bukti, Alhamdulillah, barakallah Bu Etika atas paparannya pada hari ini mengenai topik Nabi Yusuf di dalam Bible dan di dalam Quran. Ini sekilas, kalau mendalam lagi nanti pasti ada sih kalau mendalam lagi. Cuma waktunya nggak cukup. Kisah Yusuf ini pun masih bisa diperdalam lagi. Gitu ya Bu ya. Cuman waktunya kita nggak cukup. Kita yang luar-luar aja lah. Nanti yang nonton malah bosan. Siap. Ya, kalau gitu sekali lagi terima kasih Bu Etika. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih banyak perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan juga ini semuanya bisa membentengi akidah kita ya, umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu ya Bu ya. Amin. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Tauhid Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Etika ya. Sama-sama, kita lanjut ke next episode ya. Siap, next episode.